Sahabat Jejak Islam, saya Mariani Iha akan mengajak Anda untuk melihat sejarah peradaban Islam di tanah Papua dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Fakfak. Salah satu daerah yang tersembunyi di bagian selatan Kepala Burung Papua dengan filosofinya satu tungku tiga batu, juga dijuluki Kota Pala, akan menceritakan bagaimana peradaban Islam masa lampau menjejakkan kakinya. Fakfak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat dan merupakan pintu masuk agama Islam di tanah Papua. Itu bisa dibuktikan dengan peninggalan sejarah masa lampau yang bisa kita lihat sampai hari ini. Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat di bagian selatan Kepala Burung Papua, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota tua yang merupakan peradaban umat Islam di Papua ini menjadi pusat dan penyebaran umat Islam di Papua Barat. Hubungan masyarakat Fakfak dengan dunia luar telah terjalin sejak dahulu, bahkan sebelum zaman penjajahan Belanda. Itu bisa terlihat dengan adanya bangunan masjid tua yang berada di Kampung Patimburak, Distrik Kokas, juga Al-Quran tua di Teluk Patipi. Sebagian ahli memprediksi bahwa agama Islam telah masuk ke Papua sejak abad ke-17, bahkan ada juga yang memprediksi sejak abad ke-15. Fakfak juga telah lama dikenal sebagai penghasil buah dan biji pala, sehingga dijuluki Kota Pala. Pala merupakan produksi unggulan dan menjadi sumber pendapatan bagi petani Fakfak. Sehingga ketika Anda berjalan-jalan, Anda akan menjumpai banyak sekali pohon pala yang tumbuh subur di daerah ini. Nah, sahabat Jejak Islam, itu merupakan sekilas tentang Kabupaten Fakfak, atau si Kota Pala yang perlu Anda ketahui. Sahabat Jejak Islam, sekarang saya akan menuju Kampung Patipi Pasir, Distrik Teluk Patipi untuk melihat sejarah Islam yaitu Al-Quran tua. Lokasi Al-Quran tua yang berada di Teluk Patipi terbilang cukup jauh, sehingga saya harus berangkat pagi-pagi, karena perjalanan yang akan kita tempuh kurang lebih 2 jam. Nah, bagi Anda yang ingin mengunjungi lokasi Al-Quran tua, saya sarankan kondisi Anda harus benar-benar bugar ya, karena medan jalan yang berkelok-kelok serta naik turun gunung yang akan membuat Anda bisa mabuk perjalanan bila belum terbiasa. Tetapi jangan khawatir, sepanjang perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan yang menarik, yaitu keindahan panorama alam dari ketinggian, serta udara sejuk yang berasal dari hutan sekitar. Beberapa distrik yang akan kita lewati menyajikan beberapa pesona wisata yang menarik. Salah satunya air terjun Kayauni, yang berada di Kampung Kayauni, Distrik Kayauni. Air terjun ini tepat berada di pinggir jalan, sehingga ketika Anda melintas, Anda sudah bisa melihatnya. Untuk melepas rasa penat, saya juga menyempatkan diri untuk singgah di Kampung Ubadari, Distrik Kayauni. Kampung ini mempunyai salah satu destinasi wisata yang sangat menarik, yaitu Kali Ubadari, sesuai dengan nama kampungnya. Kali Ubadari juga merupakan salah satu destinasi populer bagi warga Kabupaten Fakfak di saat mengisi liburan. Saya pun menyusuri jalan-jalan yang terbuat dari jembatan kayu yang membentang di sepanjang kali. Udara sejuk dan pohon yang rindang, juga suara desiran air yang mengikuti bebatuan cadas yang terlihat seperti anak tangga menambah keindahan Kali Ubadari. Tidak berlama-lama di sini,
Saya pun melanjutkan perjalanan karena cuaca sudah mulai mendung. Dan baru beberapa saat meninggalkan kampung Ubadari, hujan pun turun. Akan tetapi, itu tidak menghentikan semangat dan niat saya. Saya terus melaju melewati batas distrik dan kampung, melewati daerah pegunungan dan pantai, walaupun derasnya hujan. Dan beberapa saat kemudian, gapura pintu masuk kampung Patipi Pasir mulai terlihat. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di pintu masuk ke kampung Patipi Pasir, distrik Teluk Patipi, tempat di mana disimpannya Al-Quran Tua. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya sudah berada di rumah yang mana di tempatnya disimpan Al-Quran Tua. Kita masih bisa melihat di sini ada tenda dan beberapa hiasan yang digunakan untuk penunjukan dan pengukuhan Raja Natidadi Petuanan Patipi atas nama Bapak Atarai Iba, yang mana beliau dipercaya untuk menyimpan Al-Quran Tua tersebut. Bapak, saya dengar di sini tempat disimpannya Al-Quran Tua. Apakah saya bisa bertemu dengan orang yang menjelaskan tentang Al-Quran Tua? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariani Iha dari TVRI Papua Barat. Apakah Bapak bisa menceritakan sejarah dari Al-Quran Tua ini? Insya Allah bisa. Jadi memang pada saat Islam masuk ke Indonesia, khususnya ke Papua itu pada saat abad ke-7 oleh Sultan Syekh Abdul Rauf. Pada saat proses putra ke-27 dari Syekh Abdul Qadir Jailani di Kerajaan Pasai, Nusantara, kurang lebih 500 tahun yang lalu. Kemudian abad ke-12 Syekh Abdul Rauf mengutuskan Sultan Syekh Iskandar Muda melakukan perjalanan dakwah ke Nuwar, Papua. Tiba pada tanggal 17 Juli 1224 di salah satu kampung tertua, yaitu Mesia atau disebut Mes, Kerajaan Patipi awal. Ketika itu bertemu dengan orang pertama yang bernama yaitu Kris, dan beliau mengajarkan kalau mau masuk Islam berkembang, kamu harus mengenal alif, lam, ha dan mim, ha, mim, dal, dan dilanjutkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh Bapak Kris. 3 bulan kemudian beliau diangkat menjadi imam pertama dan beliau sudah menjadi Raja Patipi awal.
itu Bapak Kris. Beberapa tahun kemudian terjadi tsunami di kampung awal yaitu Mes. Masjid dan isinya beserta penduduk sebagian ditelan oleh tsunami itu. Sultan Syekh Waktu saat tsunami itu posisi Al-Quran ini ada di dalam masjid itu? Posisi Al-Quran ini sudah dipindahkan ke gunung sebelum kejadian tsunami itu. Setelah kejadian tsunami itu berakhir, baru Al-Quran ini dibawa lagi? Dibawa dari kampung awal Mes itu ke Aceh. Ke Aceh? Ya, melalui lewat perahu-perahu bot waktu itu lewat laut ya. Jadi mereka tidak dengan kapal tapi dengan perahu-perahu layar waktu itu. Lewat laut. Ya. Berarti membawa Al-Quran ini ke Aceh. Iya, di Aceh lewat perahu-perahu layar waktu itu. Di Aceh baru dibawa kembali ke Patipi. Iya, jadi pada saat itu di Aceh kurang lebih sudah berapa ratus tahun yang lalu keluarga Cut Putri ini masih sementara mencari tahu siapa sebenarnya pemilik Al-Quran ini sebenarnya. Tapi beliau sudah dipesan oleh leluhurnya bahwa yang pemilik Al-Quran ini adalah Kerajaan Patipi yang bermarga Iba. Kemudian beliau ketemulah dengan salah satu ulama anak Patipi juga, Bapak Ustadz Fadlan Karamatan. Beliau komunikasi dengan Pak Ustadz Fadlan Karamatan, nyambunglah dengan Quran ini. Berarti Al-Quran ini ada di Patipi, terus kejadian tsunami, pindah lagi ke Aceh. Dibawa ke Aceh. Baru dibawa kembali ke Patipi. Sebelum keluar ke Aceh dia ke Kalimantan dulu. Ke Kalimantan dulu. 3 bulan di Kalimantan, Aceh tsunami waktu itu. Nah, setelah Aceh tsunami dia dibawa ke Jakarta. Kebetulan si Cut Putri itu punya yayasan Gema Al-Quran. Dia Al-Quran ini sementara ditaruh di yayasan Gema Al-Quran itu. Kemudian baru dicari tahu keberadaan pemilik Al-Quran ini. Ya. Jadi pada saat itu mereka bawa pulang Al-Quran itu pada saat MTQ tingkat kabupaten di Papua Barat di Kabupaten Fakfak. Baru Al-Quran itu dibawa ke Kabupaten Fakfak. Berarti orang-orang yang menyimpan Al-Quran ini mencari tahu siapa sebenarnya pemilik dari Al-Quran ini. Al-Quran ini. Mereka mencari tahu. Dan memang Al-Quran ini isinya itu dibuat dari kulit kayu. Isi Al-Quran ini ditulis di kulit kayu. Pakai tinta emas sama. Ditulis pakai tinta? Ditulis pakai tangan, tulisan tangan. Tulisan tangan? Ini semuanya Pak? Ditulis pakai tulisan tangan? Yang ini pakai tulisan tangan, ini semua pakai tulisan tangan. Yang itu juga pakai tulisan tangan. Berarti ini dari sejak awal sampai sekarang memang semua satu paket ini? Semua satu paket ya, satu paket. Bapak Atarai Iba terpilih sebagai Raja Muda Nati Nadib Petuanan Patipi yang ke-17, dan ini merupakan garis keturunan yang sudah ada sejak masa lampau hingga sekarang, secara turun-temurun. Dan dari garis keturunan inilah yang berhak menjaga dan merawat Al-Quran ini sehingga masih terawat dengan baik. Tertata rapi di sudut Teluk Patipi yang tenang dan damai, sebuah Al-Quran tua yang masih tersimpan dan terawat dengan baik di dalam dada utusannya, merupakan salah satu tanda kekuasaan dan anugerah dari Allah untuk hamba-hambanya yang dititip Al-Quran.
Bapak, terima kasih untuk cerita dari sejarah Al-Quran Tua ini. Saya pamit balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mau berkunjung ke Ketuhanan Raja Patipi untuk melihat Al-Quran Tua ini. Terima kasih banyak. Bapak, sama-sama. Sahabat jejak Islam, kalau kita sudah melihat kemahakuasaan Allah melalui Quran Tua yang berada di Teluk Patipi, maka ada satu lagi simbol atau filosofi di Kabupaten Fakfak yang mengajarkan kepada kita apa itu toleransi umat beragama. Simbol atau filosofi itu adalah satu tungku tiga batu. Sahabat jejak Islam, saat ini saya sudah berada di Monumen Satu Tungku Tiga Batu. Seperti apa arti atau filosofi dari bangunan atau Monumen Satu Tungku Tiga Batu ini? Sambil menunggu salah satu tokoh adat atau sejarawan yang akan menjelaskan kepada kita, saya akan menikmati indahnya Taman Satu Tungku Tiga Batu. Letaknya yang sangat strategis, yaitu di jantung kota, dengan latar belakang pemandangan laut yang indah ditemani oleh hembusan angin laut yang menyegarkan, serta ibu kota Fakfak yang terlihat megah di atas perbukitan. Satu Tungku Tiga Batu adalah dasar kerukunan di Fakfak. Batu melambangkan kekuatan dan tungku melambangkan kehidupan. Filosofi ini juga mengarah kepada adat, agama, dan pemerintah, sehingga apabila salah satu goyah, maka akan hilang keseimbangannya. Bapak mungkin bisa menceritakan bagaimana filosofi dari tugu yang ada di belakang kita ini, Pak? Terima kasih. Filosofi daripada Satu Tungku Tiga Batu ini sejak leluhur. Awalnya negeri ini ada dalam kegelapan dalam arti orang belum bisa mengenali itu ada agama, ada apa, mereka hidup primitif begitu. Akhirnya terjadi hongi sampai tiba-tiba begini ada bahwa hongi ini sudah banyak korban. Ada dua suku yang ada ini, kalau disebut Bahamata itu. Baham itu orang yang ada di pedalaman. Mata itu ada di pesisir pantai. Mohon maaf, Pak. Tadi Bapak bilang hongi. Iya. Bisa dijelaskan hongi itu apa? Mungkin Hongi pemirsa itu belum ada yang tahu. perang saudara, tapi tidak mengenal kelompok. Nah, ini membuat sehingga tidak ada satu kekompakan ya, persatuan. Tiba-tiba begini orang tua itu mengerti sendiri dan sadar bahwa ini tidak baik. Maka muncul ada beberapa gerak begitu, roh-roh gaib yang mengisyaratkan kepada mereka bahwa hal ini tidak baik. Hal ini tidak baik sehingga dengan tiba-tiba hongi itu mereka buat perdamaian. Perdamaian tidak boleh ada hongi lagi. Lalu dengan dalam gerak itu disyaratkan bahwa nanti negeri ini akan datang 3 golongan agama. Ada Muslim, ada Katolik, ada Protestan. Maka di dalam kelompok itu mereka sudah memilih nanti dari satu keluarga itu dia bisa terpisah masuk menjadi 3 golongan agama.
Yang satu ke Muslim, yang satu ke Katolik, yang satu di Protestan. Dalam satu keluarga itu maksudnya beradik kakak? Beradik kakak. Saya Kakaknya? berikan contoh, saya marga Kabes. Pasti kalau ibu jalan sekeliling Fak-Fak ini, maka ada Kabes di Muslim, ada Kabes di Katolik, ada Kabes di Protestan. Begitu juga dengan pasaman hegemur. Manur ada hegemur di Islam, hegemur di Katolik, hegemur di Protestan. Akhirnya dari 3 golongan agama ini dalam satu lingkungan keluarga, maka disebut satu tungku 3 batu. Jadi satu tungku 3 batu bukan karena hanya agama saja, tapi filosofi lain lagi. Ada adat, ada agama, ada pemerintah. Jadi dipadu menjadi satu sehingga dibentuknya ini sejauh ini istilah tungku yang dipasang di dapur. Dulu orang pakai tungku pakai batu, ada 3 buah. Nanti mau masak baru bakar api di bawah terus taruh waduk di dalam di atas. Maka masak mengantir tungku ini jadi satu, di atas ini ada masakannya. Nah, akhirnya dibentuk satu tungku 3 batu ini bukan hanya karena ada agama, tetapi di situ juga ada adat, ada agama, ada pemerintah. Akhirnya kenapa sampai masyarakat Fak-Fak itu bisa ada dalam satu persekutuan aman, damai, tenang di dalam satu negeri ini? Itu karena ada perjanjian. Perjanjian setelah selesai daripada Hong itu mereka buat satu kesepakatan. Mereka kumpul ambil satu batu plat bulat. Mereka semua ludah di atas batu itu bahwa kita tidak akan hongi lagi. Tapi kita akan hidup sebagai saudara bersaudara di negeri ini dengan aman. Jadi di situ ada 3 stile yang dong pakai. Ijo-ijo itu aman. Maninina itu artinya tenang, tidak boleh bikin apa-apa. Kemudian jujur itu sejuk. Jadi ijo-ijo maninina jujur itu filsafat daripada satu tungku 3 batu. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah menceritakan berbagi kepada saya dan sahabat jejak Islam tentang filosofi makna dari Tugu Satu Tungku 3 Batu. Satu Tungku 3 Batu juga melambangkan 3 agama besar di Kabupaten Fak-Fak, yaitu Islam, Kristen Katolik, dan Protestan. Tiang yang melambangkan 3 agama menopang tungku yang melambangkan kehidupan dan toleransi. Sehingga akan sangat mudah kita temui di Kabupaten Fak-Fak dalam satu keluarga atau satu marga ada yang beragama Islam, Katolik, dan Kristen Protestan. Bahkan dalam acara-acara keagamaan misalnya pada Hari Raya Idul Fitri, yang Nasrani akan mengurus acara perayaannya, begitu juga Hari Raya Natal, yang Muslim akan membantu saudaranya yang Nasrani. Hubungan kekerabatan telah ada sejak zaman nenek moyang, bahkan sebelum agama masuk, sehingga agama bukanlah perbedaan di Kabupaten Fak-Fak. Filosofi dari Tugu Satu Tungku 3 Batu merupakan gambaran agama keluarga di Kabupaten Fak-Fak yang seharusnya menjadi contoh toleransi umat beragama di Indonesia. Saya Mariani Iha mengucapkan terima kasih. Nantikan episode Jejak Islam selanjutnya dari Papua Barat.